Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kembali lagi bersama Ibu Salsa Aulia Herwanda. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi mengenai meningkatkan kemampuan bersastra di sekolah dasar. Sebelum memasuki materi, ada yang ingin Ibu sampaikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan pembelajaran yang utama. Karena dengan bahasa peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan, seni, teknologi, serta informasi yang ingin didapatnya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran di sekolah diminta agar dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aspek-aspek apa saja yang tercakup dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Aspek-aspek dalam pembelajaran bahasa Indonesia mencakup membaca, menulis, berbicara, serta menyimak. Pembelajaran sastra di sekolah dasar dituntut untuk mengapresiasi yang berarti kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya, penghargaan terhadap suatu pengenalan melalui nilai kepekaan dan pemahaman terhadap nilai-nilai kehidupan. Pengajaran sastra dikembangkan dalam kompetensi dasar, yaitu berekspresi sastra dan mengapresiasi melalui kegiatan menonton, mendengar, membaca, dan melisankan hasil sastra dapat berupa dongeng, puisi, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran, sastra bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi suatu karya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan realisasi pengajaran sastra yang tepat dengan porsi yang seimbang dan menggunakan metode serta teknik pembelajaran yang bervariasi. Maka untuk itu yang akan kita bahas dalam materi ini adalah bagaimana pembelajaran apresiasi sastra, bagaimana tujuan pembelajaran apresiasi sastra, dan bagaimana fungsi pembelajaran apresiasi sastra tersebut. Yang pertama adalah pembelajaran apresiasi sastra, pengertian sastra. Secara etimologi, sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata sas yang artinya mengarahkan, memberi instruksi atau petunjuk, sedangkan tra artinya alat dan saran. Sehingga sastra diartikan sebagai tulisan. Kemudian pengertian tersebut ditambah dengan kata su yang artinya indah atau baik, sehingga menjadi susastra yang bermakna sebagai tulisan yang indah dan baik. Namun dalam pengertian sekarang tidak ada batasan antara sastra universal hanya sebagai sastra, suatu karya imajinatif dan rekaan yang masih cukup relevan untuk diikuti. Nah, jika dikaji lebih dalam lagi, ada dua pernyataan yang menjelaskan istilah sastra. Pertama, mengungkapkan penghayatan, yang kedua adalah kegiatan kreatif. Mengungkapkan pernyataan berarti menyiratkan bahwa sastra adalah awal mula dari penghayatan terhadap sesuatu yang kemudian diungkap dengan menggunakan bahasa. Penghayatan tersebut bisa terhadap benda-benda atau hal yang lain termasuk karya sastra lain. Pada sastra, pengungkapan itu menggunakan bahasa. Kegiatan membaca sastra memang selalu dihubungkan dengan kegiatan membaca simbol yang selalu ada dalam suatu karya sastra. Simbol-simbol tersebut dapat berupa tuntutan dalam kehati-hatian dalam mengartikan lambang kebahasaan yang ada. Selain dihadapkan dengan lambang-lambang kebahasaan, kita juga akan dihadapkan dengan seluk-beluk kebahasaan yang digunakan dalam karya sastra. Seluk-beluk kebahasaan tersebut antara lain: pertama, semua bahasa diawali dari perkataan yang merupakan lambang dari berbagai hal atau gagasan yang dituangkan dalam kata-kata. Dua, kata-kata memiliki pola, jenis, fungsi, serta arti tertentu. Ketiga, berdasarkan bentuk tertentu, kata-kata digolongkan ke dalam bentuk frasa, klausa, dan kalimat. Empat, antara frasa, klausa, dan kalimat-kalimat digabungkan menjadi kata penghubung sehingga menjadi kalimat yang lebih luas lagi.
Dan yang kelima, kalimat-kalimat tersebut kemudian dapat disusun dalam sistem yang lebih luas lagi, sehingga menjadi paragraf, paparan, ceritaan, atau karangan yang lainnya. Nah, itu dia dari kelima seluk-beluk dengan tata kebahasaan. Dari penjelasan tersebut, bukankah sudah jelas kalau bahasa dapat digunakan dalam berbagai kepentingan, seperti bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, penyampaian suatu informasi, membujuk atau mengajak, bahkan dapat membingungkan seseorang. Jika pembaca dapat memahami simbol dan seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, ia akan memahami makna yang ada dalam sebuah karya tersebut, baik makna itu tersirat maupun secara tersurat. Kemudian, yang kedua yaitu kegiatan kreatif, seperti mengungkapkan penghayatan yang menghasilkan karya sastra yang diperlukan kreativitas. Tanpa adanya kreativitas, karya seni tidak akan lahir. Karya seni mungkin dapat lahir, tetapi tidak bisa disebut dengan karya seni. Begitu juga dengan sastra yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Sastra ialah sebuah himpunan imajinasi hidup yang diwujudkan dalam bentuk dan struktur kebahasaan. Dan sastra merupakan kondisi masyarakat yang berupa kehidupan dengan segala perasaan, pikiran, dan wawasan. Sudah jelas bukan bahwa sastra dapat digambarkan sebagai kehidupan yang diproses dengan bantuan imajinasi penulisnya. Dengan demikian, kedua batasan tersebut menunjukkan kesamaan. Jadi, sastra merupakan suatu kegiatan kreatif manusia yang dapat berupa ungkapan penghayatan tentang hidup dengan menggunakan bahasa. Berikutnya adalah apresiasi sastra. Apresiasi merupakan perumpamaan yang berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciation, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Dalam konteks yang lebih luas lagi, apresiasi bermakna sebagai pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman serta pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan oleh pengarang tersebut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi adalah kesadaran terhadap suatu nilai seni dan budaya sebagai penghargaan dan penilaian. Istilah apresiasi juga dikenal sebagai kegiatan mengakrabi karya sastra secara sungguh-sungguh. Mengakrabi suatu karya sastra bisa diartikan sebagai kegiatan dalam mengenal, memahami, menghayati, menikmati, serta mengaplikasikan suatu karya sastra ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, akan tercipta apresiasi yang baik serta mendalam terhadap suatu karya sastra. Demikian, karya sastra akan terbentuk langsung terhadap kehidupan apresiator. Apresiator dapat mengakrabi suatu karya sastra melalui beberapa proses. Proses tersebut akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, ada proses pengenalan. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam mengenal sebuah karya sastra. Misalnya, menyajikan model karya sastra pada pembelajaran di kelas, menyaksikan membaca puisi, menonton pertunjukan drama, ataupun menggunakan media audiovisual untuk menonton film yang diadaptasi berdasarkan novel-novel yang terkenal. Proses yang kedua adalah pemahaman. Pemahaman bisa dicapai secara gampang oleh sang apresiator tertentu, tetapi bisa pula relatif susah. Hal ini timbul dari pengalaman yang tidak sinkron berdasarkan setiap apresiator. Apresiator yang tak jarang melihat puisi akan gampang tahu isi puisi yang dibacanya.
Sedangkan pembaca pemula mungkin perlu membaca puisi tersebut secara berulang-ulang untuk mengetahui isi dan makna dari puisi tersebut. Proses yang ketiga adalah penghayatan. Sebagian orang yang tidak selaras berpendapat mengenai urutan pemahaman dan penghayatan ini, ada yang beranggapan bahwa sebelum menghayati perlu terlebih dahulu kita mengetahui karya sastra tersebut. Ada juga yang beranggapan bahwa menghayati terlebih dahulu baru kemudian tahu. Sebenarnya kedua pendapatan tersebut tidak bertentangan selama penerangan menurut keduanya, selama pengarang mampu mengurutkan keduanya secara jelas. Jadi mampu saja urutan itu berubah, bisa saja urutan itu berubah baik menurut pemahaman atau penghayatan terlebih dahulu. Proses yang keempat adalah penikmatan. Kemampuan mengalami pengalaman pengarang yang tertuang pada karyanya bisa mengakibatkan rasa nikmat dalam pembaca. Kenikmatan itu lantaran kita merasa berhasil pada pendapat pengalaman orang lain, bertambah pengalaman sebab akibatnya bisa menghadapi kehidupan menggunakan lebih baik, kekaguman akan kemampuan sastrawan pada mengerahkan segala indera yang terdapat dalam medium seninya. Sebagai akibatnya, ia akan berhasil memperjelaskan, memadukan, serta menaruh makna terhadap pengalaman yang diolahnya. Dan yang ketiga, dapat menikmati sesuatu demi sesuatu itu sendiri, yaitu kenikmatan keindahan. Proses yang terakhir atau yang kelima adalah proses penerapan. Penerapan adalah wujud perubahan perilaku yang muncul menjadi temuan nilai apresiator yang sudah mencicipi kenikmatan berdasarkan suatu karya sastra. Manfaatnya, temuan tadi pada wujud konkret berupa perilaku pada kehidupan. Hal ini terjadi lantaran apresiator merasa memperoleh manfaat eksklusif berdasarkan bacaan tersebut. Nah, itu tadi proses yang semestinya terjadi pada apresiasi sastra. Sehubung menggunakan proses tersebut, Soemardjo dan Rusiana menyatakan pada bahasa yang hampir senada. Soemardjo menyebut menggunakan kata langkah-langkah mengapresiasi, sedangkan Rusiana menyebutkan menggunakan kata-kata taraf mengapresiasi menggunakan rincian yang hampir sama. Berikut adalah langkah-langkah atau tingkatan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang pertama, apresiasi terjadi jika seseorang mengalami pengalaman yang terdapat pada sebuah karya sastra tersebut. Ia terlibat secara intelektual, emosional, dan imajinatif menggunakan karya. Kedua, terjadi jika daya intelektual pembaca bekerja lebih giat. Ketiga, terjadi jika pembaca sudah bisa menemukan terdapat tidaknya interaksi antara karya yang dibacanya dengan menggunakan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dari penjelasan tersebut kita bisa lihat bahwa apresiasi sastra bukan sekedar membaca, melainkan wajib secara sungguh-sungguh. Pada taraf pertama mungkin saja kita perlu membaca berulang-ulang agar untuk dapat terlibat ke dalam kehidupannya. Pada taraf yang kedua, kita perlu melengkapi pengetahuan mengenai kaidah-kaidah sastra. Dengan demikian, kita bisa memperoleh kenikmatan atau kepuasan yang semakin tinggi dibanding taraf yang sebelumnya. Dari rasa nikmat yang tinggi itu akan membawa kita ke dalam inovasi nilai yang berkesinambungan dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah pembelajaran apresiasi sastra. Berdasarkan uraian mengenai sastra dan apresiasi sebelumnya, bisa kita jelaskan bahwa pembelajaran apresiasi sastra merupakan suatu proses hubungan antara pengajar dan pendidik mengenai sastra ataupun bentuk, apakah itu puisi, prosa, fiksi, atau cerita rekaan, dan drama.
Misalnya pada pembelajaran apresiasi puisi, hendaknya anak didik dikenalkan menggunakan banyak sekali macam puisi, baik puisi lama maupun puisi baru. Dalam pemilihan materi puisi, pengajar hendaknya menentukan bahan dan taraf kemampuan peserta didiknya. Untuk mengapresiasi suatu karya sastra, yaitu puisi, bisa dilakukan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, teknik pelacakan pendahuluan. Pengajar perlu menilik puisi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Hal ini bisa dilakukan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai puisi yang akan tersaji sebagai bahan pelajaran. Yang kedua, penentuan sikap praktis. Untuk mempermudah anak didik tahu puisi, pengajar wajib menentukan keterangan apa yang seharusnya diberikan pada anak didik. Dan pengajar juga hendaknya menentukan puisi yang tidak selalu panjang supaya bisa dibahas pada sekali pertemuan. Dan yang ketiga adalah introduksi. Introduksi atau pengantar sangatlah krusial pada membentuk suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pemilihan introduksi yang sempurna bisa dilakukan dengan menggunakan melihat situasi anak didik dan ciri puisi yang akan diajarkannya. Teknik yang keempat adalah penyajian. Agar puisi bisa menaruh kesan dan pesan yang baik untuk peserta didik, maka diharapkan penyajian yang sempurna. Misalnya membacakan puisi menggunakan irama serta penghayatan yang sempurna. Dengan demikian, anak didik akan tersentuh dan tertarik untuk menilik puisi tersebut lebih dalam lagi. Teknik yang kelima adalah diskusi. Untuk mencermati seberapa dalam apresiasi anak didik terhadap puisi, maka bisa diadakan diskusi. Siswa bisa menyampaikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik menurut puisi. Serta teknik yang keenam adalah pengukuhan. Pengukuhan bisa dilakukan menggunakan cara menaruh tugas-tugas pada luar kelas yang adalah kelanjutan menurut pembelajaran pada kelas sebelumnya. Contohnya dengan menugaskan anak didik untuk menulis puisi yang sinkron menggunakan pengalamannya masing-masing. Jadi, keenam teknik pembelajaran apresiasi puisi yang telah Ibu sebutkan sebelumnya dapat dilaksanakan atau diterapkan juga dalam pembelajaran apresiasi sastra lain, misalnya pada cerpen, novel, serta drama. Teknik pembelajaran apresiasi misalnya model di atas dibuat supaya terjadi proses yang memungkinkan terjadinya pengenalan, pemahaman, penghayatan, dan penikmatan terhadap suatu karya sastra sampai akhirnya anak didik sanggup menerapkan temuan dalam kehidupan nyatanya. Dengan demikian, pembelajaran sastra akan memperoleh manfaat menurut karya sastra sesuai dengan apresiasinya. Kemudian ada 4 manfaat dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang pertama, dapat membantu keterampilan berbahasa. Kedua, dapat meningkatkan kemampuan budaya. Ketiga, dapat mengembangkan cipta dan rasa. Dan yang keempat, dapat menunjang pembentukan tabiat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tujuan mengenai pembelajaran apresiasi sastra. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Tujuan khusus pembelajaran apresiasi sastra dalam GBPP pada GBPP mengenai tujuan spesifik yang lebih pembelajaran apresiasi sastra, aspek keterampilan, dan perilaku masih ada pernyataan sebagai berikut. Pada bidang pemahaman, tujuan pembelajaran apresiasi sastra yang pertama, siswa dapat mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat berdasarkan mendengarkan. Kedua, siswa bisa mencari sumber, mengumpulkan, menyaring, dan menyerap warta berdasarkan bacaan. Dan yang ketiga, siswa bisa menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat membaca karya-karya sastra tersebut. Tujuan di bidang penggunaan, yang pertama, siswa peka terhadap lingkungan dan bisa mengungkapkannya pada karangan baik prosa juga puisi.
Dan yang kedua, siswa mempunyai kegemaran menulis dapat menaikkan pengetahuan dan memanfaatkan pada aktivitas sehari-harinya. Berikutnya adalah fungsi pembelajaran sastra. Fungsi yang pertama dapat melatih keterampilan berbahasa, mendengar, berbicara, membaca, serta menulis. Yang fungsi kedua, menambah pengetahuan mengenai pengalaman hayati insan seperti tata cara istiadat, agama, serta kebudayaan. Yang ketiga, membantu berbagai kepribadian. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan, keamanan, serta kepuasan melalui kehidupan insan pada fiksi. Serta yang keenam, dapat meluaskan dimensi kehidupan menggunakan pengalaman baru. Pengalaman yang baru sampai untuk melarikan diri sejenak menurut kehidupan yang sebenarnya. Itulah beberapa fungsi pembelajaran dalam pengapresiasian suatu karya sastra. Fungsi tersebut bisa tidak selalu terkandung dalam suatu karya sastra. Bisa saja suatu karya sastra hanya mengandung satu atau dua fungsi atau bahkan tidak terdapat. Oleh karena itu, pengajar perlu menentukan karya yang akan dijadikan dalam bahan pembelajarannya. Ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai suatu karya sastra. Yang pertama ada ekspresivitas pengarang, unsur estetis, unsur mimesis, serta unsur kognitif dan unsur tradisi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai meningkatkan pembelajaran bersastra di SD di sekolah dasar. Sampai di sini dulu pemaparan Ibu mengenai meningkatkan pembelajaran bersastra di sekolah dasar. Jika ada pemaparan Ibu yang anak-anak kurang pahami, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.